Selamat siang teman-teman. Hari ini di tanggal 7 bulan 8 2023, masih hari Senin. Saya sapa dulu. Sebelumnya ada Pak Ali, Pak William, Pak Jamroni, Pak Busro, Pak Borandex, dan juga Pak Wandoyo. Ada Pak Jepri di atas. Oke, ada Pak Demi Andromeda. Selamat bergabung. Jadi di hari Senin, market baru buka. Jadi saya harap seminggu ini kita trade-nya juga akan bagus seperti minggu yang lalu. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Kemarin adanya news NVP di mana saya analisakan untuk DXY-nya, yaitu ada penurunan, ya, ada penurunan. Kemarin saya mana ini DXY di sini. DXY dari Market Insight episode ke berapa ini? Episode 25, yaitu bertepatan di hari Senin yang lalu, yaitu harga akan mengejar ke area supply, lalu ada penurunan. Di sini ada penurunan, apakah akan news nanti malam ada penurunan, lalu nah DXY-nya mulai turun, makanya saya ada ambil entry-an untuk GBP USD. Ini ada penurunan sekitaran 50-an pip, yaitu bertepatan di jam 8 malam ataupun news NVP-nya udah rilis. Nah, di sini tadi kemarin ya, di hari Minggu, yaitu dari Pak Syahadan, yaitu dari komunitas sebelah. Di sini New Zealand Kanada, apakah inverted head and shoulder ya? Mana ini? Di sini untuk inverted head and shoulder enggak ya Pak. Jadi tadi pagi saya udah sempat analisakan di jam 7 pagi ya. Ini kurang lebih untuk perspektif di time frame weekly ya, kurang lebih seperti ini. Lalu dari daily, lalu di time frame daily-nya penjelasannya, lalu ada saya sharekan yaitu di time frame H4. Nah, di sini saya akan bahas lebih detailnya. Ini ada Pak Ardi, selamat bergabung. Ini saya barusan entry sell untuk Australian Kanada. Nah, di sini New Zealand, market New Zealand, saya jarang banget, tidak pernah untuk entry trade di market ini. Ya, saya banyakkan di time frame, di market AUD. Nah, jadi kenapa saya bilang New Zealand Kanada masih trennya masih penurunan ya? Ini masih tren penurunan. Jadi kemarin di tanggal 10 Oktober ya, membuat low yang lebih rendah. Low ini yaitu di harga 0.76570. Low ini membentuk low yang lebih rendah di mana membreakout low sebelumnya yang di tahun 2020. Artinya trennya masih tren penurunan. Ini adalah swing low high weekly. Jadi selagi harga ada kenaikan, ya itu kemungkinan ya di sini ada mengejar zona supply di time frame weekly-nya, yaitu di harga 0.87 sekian. Lalu maka di sini adanya penurunan. Di sini ada penurunan mengejar ke bawah sini. Nah, selagi trennya masih penurunan, kemungkinan bisa akan mengejar ke low di weekly. Ini adalah perspektif saya dari time frame weekly-nya. Lalu saya pindah ke time frame daily. Nah, dari daily sendiri masih trennya penurunan juga. Di sini masih tren penurunan. Kenapa? Kemarin yaitu di tanggal 8 Juni ataupun di tanggal 27 Juni, akhir Juni kemarin, membuat low yang lebih rendah. Low ini harga lebih rendah daripada low sebelumnya, yaitu di tanggal 18 April yang di harga 0826 sekian. Maka di sini valid membuat lower low daily. Ini adalah lower high daily. Makanya kemarin ini kenaikan, ya ini sempat naik, hanya sebatas koreksi, memfill imbalance di sini, lalu harga sempat turun lagi. Di sini penurunan ini udah mengisi imbalance lagi di time frame daily-nya dan juga bertepatan di zona demand di daily. Makanya harga ada ke-reject, naik. Lalu perspektif di time frame H4 gimana? Masih tren penurunan. Saya akan bukain di time frame H4. Nah, di time frame H4 sendiri ya, ini adanya zona demand di time frame daily ya, di bawah sini. Oke. Lalu di
di sini juga ada hidden base ya, hidden base-nya demand di daily di H4, makanya harga tertahan. Ini ada penolakan naik ke atas. Nah, dari segi perspektif struktur market di time frame weekly, daily, H4 lagi penurunan, ya kemungkinan masih ada potensi ngejar ke demand sebelumnya, yaitu di harga 0.80338 ataupun ngejar ke lower low di daily. Saya bagikan, masih ada potensi, sebentar. Saya buatkan gini aja. Ini saya buat keterangan. Masih ada potensi penurunan ke zona demand daily atau ngejar ke lower low karena trennya masih penurunan. Tren di H4-nya masih tren penurunan. Saya sharekan untuk yang lanjutan tadi pagi. Sebentar, itu di sini mana? Oh, di sini aja. Oke. Setelah itu, harga saat ini lagi di pertengahan. Kita bagikan di time frame H1 aja. Sebentar. Oke, ada Pak AP. Maaf, saya lanjut lagi. Jadi di time frame H1 gimana? Ini mirip banget dengan Australian Canada yang saya tadi udah entry and sell. Jadi kenapa saya sell dari time frame H1? Ya, ini adalah lower low di H1 juga. Nampak di sini membuat lower low harga naik ke atas, lalu ada penurunan lagi. Di sini close candle H1-nya udah mulai reject tadi ya. Di sini secara price action close candle bearish ya. Saya pakai bantuan Fibonacci juga, tariknya dari swing low high di H4 aja, tarik ke swing lower low di H4. Ini masuk ke level yaitu 38 dengan 50. Nah, kalau teman-teman bisa cek di sebelah kiri sini, ya ini ada beberapa zona supply ya. Di sini ada beberapa zona supply di TF rendah. Jadi pergerakannya mirip dengan Australian Canada. Kenapa saya agak ambil trade-nya di New Zealand Canada, karena pergerakannya mirip, dan juga untuk New Zealand Canada biasanya spread-nya pasti akan lebih besar ketimbang Australian Canada. Perspektif saya masih ada kemungkinan penurunan sampai ke low di H4. Ya, mungkin bisa jadi tes zona supply di sini lalu ngedrop ke bawah sini. Ini range-nya masih di range 50 ya tadi. Ya, ataupun bisa jadi perspektifnya bisa jadi koreksi lebih tinggi ke atas, ngejar ke supply di H1 ini ya, ataupun fill imbalance di sini. Jadi ada dua. Mungkin kemungkinan koreksi lebih tinggi sebelum ada penurunan. Saya buatkan keterangan bisa jadi koreksi lebih tinggi ngejar zona supply A1 sebelum kembali drop besar. Ini untuk time frame H1 New Zealand Kanada. Pak bergabung Pak Alukat untuk di H1.
Oke, jadi saya buatkan aja keterangannya kenapa, karena harga saat ini udah tertahan di area retracement ya. Di time frame H4 tadi saya tarik swing low high ke low low. Oke. Price action level berapa ini? 0,382, 0,5. Oke, itu saja analisa untuk New Zealand Kanada dari time frame di weekly-nya sampai ke time frame H1. Kanada. Kemungkinan bisa jadi turun jika kalau mampu nge-break out lower low di sini ataupun zona demand di time frame H4 tadi, maka ada potensi ngejar ke lower low daily. Saya coba liatin di Australian Kanada, saya udah entry sell, udah running ya. Kenapa saya lebih suka trade di Australian dollar ya, Australian dollar ketimbang New Zealand? Karena Australian dollar lebih volatil ketimbang New Zealand. Jadi ini kenapa saya sell. Dari teman-teman kalau mau analisa, mau ikut boleh-boleh saja, tetapi jangan lupa dianalisa ulang kembali. Nah, di sini Australia dan Kanada kemarin saya udah beberapa kali sell. 1, 2, ini kemarin yang di tanggal 1 Agustus sudah TP ya, makanya saya hapus saja. Saya ada entry sell lagi saat ini. Kenapa? Seperti tadi yang di New Zealand Kanada ya, saya hanya analisakan dari daily aja. Australia dan Kanada saat ini lagi tren penurunan. Apalagi kemarin di tanggal 2 Agustus terbentuk low sedikit yang lebih rendah daripada di tanggal 28 Juni. Maka harga ada koreksi. Ini adalah zona supply ya, di time frame daily aja udah nampak jelas di sini. Kenapa zona supply? Nampak kemarin ini udah penurunan, lalu ada sempat jeda sideways, lalu ada penurunan lagi. Jadi harga kembali pullback ke atas di time frame H4 sendiri ya. Di sini adalah terbentuk low yang lebih rendah, harga koreksi naik, tertahan di hidden base di sini dan juga tertahan, saya tariknya dari swing sini ke bawah sini ya. Ini masuk ke golden retracement. Masuk ke golden retracement, reject di sini. Saya entry sell dengan stop loss kurang lebih sekitaran 30-an pip. Lalu di time frame H1 sendiri, saya lihat tadi di jam, ini ada close candle H1 tadi di jam 10, ya mulai valid, konfirmasi. Setelah ada candle indecision, setelah itu candle bearish, saya entry sell, ya agak telat nih. Jam 11 lewat tadi saya baru entry sell. Ini adalah zona supply di time frame rendah. Kenapa? Saya pindah lagi ke time frame 30. Nampak di sini low ini terbreakout. Low ini lebih rendah dari low sebelumnya. Harga pullback naik ke beli ke zona supply di M30 sini. Saya entry sell. Untuk stop loss saya buat di atas zona di time frame H4 tadi. Jadi ini saya target pertama yaitu ke sini. Kalau sini. Jadi biasanya saya trading sistem saya atau cara trading saya akan, jika kalau harga akan kembali turun sampai ke bawah sini, saya set alert aja untuk supaya close parsial, sisanya biarin market tentuin. Jika kalau mampu dia nge-breakout, maka ada potensi turun lebih dalam lagi. Kayak gitu. Jadi untuk jika kalau teman-teman mau ngikutin sell, mohon dianalisa ulang lagi. Ini dari Pak siapa, saya udah bahas ya tadi, kurang lebih market New Zealand ya. Salah. Oke, nah, ini adalah komunitas sebelah ya. Oke, ini ada Pak Dikitan, selamat bergabung. Oke, saya rasa udah cukup untuk New Zealand Kanada.
Saat ini saya belum sempat buatin video market insight yang seperti biasa, nanti agak siangan kalau saya longgar, ada free time saya akan buatkan untuk major pair sampai cross pair. Saya akan cariin beberapa pair yang menarik ya. Ini kemarin GBP USD saya di hari Kamis saya udah entry buy. Saat ini lagi tertahan di zona supply di sini, makanya ada penurunan. Kemungkinan ini penurunan memfill imbalance di bawah sini. Oke, saya sapa dulu ya. Ini ada siapa ini, Pak atau Bu ya? Oke, silakan yang mau bertanya silakan. Yang mau request market apa boleh. Nanti saya akan bantu lihatkan. Gold tadi udah ya Pak? Atau belum Pak? Gold belum. Gold singkat aja ya Pak ya. Nanti saya akan rencana buatkan di video market insight ya. Nah, kenapa saya entryan di GBP USD ketimbang di gold ya? Saya tahu di market DXY untuk saat NPV-nya ada penurunan ya. Ini adalah kemarin chart news NPV ya, penurunan yaitu di jam 7, jam 8 ada penurunan. Tetapi saya nggak entryan di market gold. Karena waktu itu harga lagi membuat liquidity ya, ataupun lagi proses build up ya. Nah, di sini ada terbentuk equal high dan juga equal low. Nah, di area sini kalau kasus seperti ini, saya akan tahu pasti adanya manipulasi market ya. Jadi manipulasi market yang akan terjadi yaitu di sini, yang di jam 7 ini. Sempat turun sampai ke bawah ambil stop loss orang-orang ya, lalu naik lagi ke atas. Setelah itu ada penurunan lagi, lalu kenaikan lagi. Jadi saya tinggalin. Nah, di market gold itu saat itu struktur marketnya memang tahu lagi tren penurunan. Ini hanya ambilnya trade saat bios. Ketimbang di GBP USD lebih rapi di GBP USD. Makanya saya ambil entry and buy di GBP USD sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi saat ini gimana? Kemungkinan bisa jadi turun lagi untuk gold. Kemungkinan bisa jadi turun sampai ke bawah sini lagi. Karena ya ini adalah zona supply sebelumnya. Ini naik, turun, ya ini turun dulu, naik lagi. Kemungkinan bisa jadi fill imbalance di sini, Pak. Nanti untuk lebih detailnya nanti saya cek lagi di time frame besar ya, Pak. Ada antrian gold di 1932 aman nggak? Gimana Pak? Pak Didi, silakan Pak. Ya, udah Pak. Oke, nanti lebih jelasnya saya analisakan lagi untuk goal di time frame besar ya Pak. Ya, baik. Thank you Pak. Oke. Sama-sama Pak. Yang barusan saya entryan di Australian Kanada nih. Ya. Saya lepaskan ini. Ya. Australian Kanada. Oke, ini di tanggal 1 Agustus, ini kemarin udah TP. Ambilkan aja yang ini. Ada Pak Aldi, Pak Sabri, selamat bergabung. Oke, silakan yang mau bahas market apa, boleh di request. 10 menitan lagi, biar paskan setengah jam. Ada Pak Wandoyo atau yang lain boleh. Pak Ali, ya silakan Pak. Untuk pair Euro out Pak. Oh, Euro AUD. Oke, dari siapa tadi Pak Ali ya? Untuk Euro AUD sendiri, high time frame di daily-nya
high-nya ini udah terambil. Jika kalau Pak Alinya ada ambil posisi buy untuk Euro AUD, pastiin udah amankan posisi. Hapus dulu zona-zona ini, harga semua udah berjalan. Euro AUD di time frame besarnya trennya masih tren kenaikan ya. Saya lihat. Oke, benar. Di tren besarnya lagi kenaikan. Close candle weekly-nya lumayan bullish ya, tetapi close-nya tidak melebihi dari high sebelumnya. Kemungkinan bisa jadi akan sideways. Nah, di sini ada imbalance di weekly ya, imbalance weekly. Oke. Di situ juga adalah bertepatan dengan zona demand di time frame besarnya, imbalance weekly. Oke. Di daily gimana? Di daily yang tadi saya bahas, harga sempat turun ke bawah, mengetes zona demand di sini, yaitu di tanggal 15 Juni ini ada kenaikan yang sempat tertahan di high sebelumnya ini, ada sempat koreksi sebentar, sempat sideways, lalu harga udah mengejar ke high sebelumnya. Nah, jika kalau trennya masih kuat naik, maka di sini ada nge-breakout, ada retest, maka akan melanjutkan kenaikannya. Kayak gini, Pak. Nah, tetapi saat ini lagi kembali ke high di sini, kemungkinan bisa jadi untuk lower time frame di sini akan sideways. Bisa jadi koreksi dulu lebih dalam, baru ada kenaikan lagi. Bisa jadi seperti ini. Nah, kalau di time frame rendahnya, saya cek lagi di time frame H4 gimana. Di time frame H4 dari sejak hari Jumat, sejak kapan ini? Hari Rabu. Di tanggal 2 Juli, ini udah mulai sideways. Nampak pergerakannya sempat naik dulu ke atas, lalu turun lagi, naik lagi. High-nya ini tidak mampu nge-breakout. Maka ini udah potensi sideways. Di sini ada zona demand, ya. Di sini ada zona demand di time frame H4. Di bawah sini juga ada, ya. Bawah sini juga ada, ya. Nah, di time frame H4 sendiri, kemarin ini udah ter-breakout. Oke. Saat ini kemungkinan sideways ya. Jika kalau ada penurunan bisa jadi sebatas koreksi ataupun fill imbalance di sini, Pak. Nah, nantinya tergantung Pak Ali ya, maunya counter trend, ambil koreksi oke, atau mau ngikutin swing trade-nya juga oke. Begitu, Pak. Ini dari perspektif di time frame H4 dari daily ke H4. Kalau di time frame H1 ke bawah pastinya masih sideways. Saya coba bukain di time frame H1 ya. Oke, di time frame H1 sendiri agak berbeda. Lebih detail di H1. Ini fill imbalance ya. Imbalance di sini udah terisi. Imbalance terisi. Di sini ada zona demand. Harga langsung naik ya di sini. Ada kenaikan ngejar ke high sebelumnya. Jadi kalau Pak Ali tadi, ini jam hari Jumat sesi Asia ada kenaikan. Nah, saat ini lagi kembali ke sini ya. Sebentar. Ini ada equal low ya. Ini sempat koreksi, turun. Di sini adanya zona demand rendah ya. Di TF rendah ada. Kemungkinan akan kembali ke sini, Pak. Kayak gini, Pak. Ini untuk Euro AUD. Ataupun jika kalau harga akan mondar-mandir di sini, nanti di area sini bisa cari peluang buy. Entry low, target jangan jauh kali karena ini udah deket kali ya ke high daily, cukup di area sini aja. Stop loss disesuaikan. Kayak gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Oke, ini ada Pak Awi. Oke, sisa 5 menit, 6 menit lagi. Silakan satu teman lagi yang mau bertanya market apa, boleh. Mau request market Prosper juga oke. Ini kena saya close parsial, saya close semua waktu itu, baru harga sempat turun. Nggak apa-apa, namanya trading.
Ya Pak Ali, ya atau teman yang lain boleh. 5 menit lagi. Pak Ferdinand, selamat siang Bang. Selamat bergabung. Nanti yang bagi yang terlambat untuk terlambat gabung nggak apa-apa, saya ada record kan, saya akan bagikan nanti ke channel Telegram ataupun nanti akan saya uploadkan. Oke, kalau nggak ada lagi, nanti jika kalau saya ada free time, saya akan buatkan seperti yang kemarin ya, saya akan langsung live-kan di YouTube, langsung uploadkan di YouTube ya, Market Insight, yaitu episode yang terbaru, yaitu episode ke-26 ya. Ini yang minggu lalu tanggal 25 atau 26. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, saya rasa udah cukup, hampir udah jam 12 siang. Terima kasih atas waktunya, teman-teman udah luangkan waktunya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.